Ya, Assalamualaikum Bapak Ibu Pasis semuanya. Bagaimana kabar untuk hari ini Bapak Ibu? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali kita di rancangan pelayaran ya Bapak Ibu. Nah, untuk rancangan pelayaran, kita memasuki pertemuan ke-15 ya. Nah, di pertemuan ke-15 ini apa sih yang akan kita bahas ya? Yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang berita keamanan pelayaran, ya, berita keamanan pelayaran atau navigational warning. Nah, pastinya ini sudah nggak asing lagi buat kita sebagai seorang pelaut ya, tentang berita keamanan pelayaran. Jadi berita ini merupakan pengumuman-pengumuman melalui radio atau broadcast, ya, dimana ini isinya umumnya berisi tentang peringatan-peringatan terhadap bahaya navigasi, peringatan-peringatan terhadap bahaya keamanan pelayaran. Nah, untuk berita navigasi, berita keamanan pelayaran ya, peringatan-peringatannya ini ditujukan kepada siapa? Kepada kapal-kapal. Demi apa? Demi keamanan pelayaran. Nah, siaran radionya ini diprakarsai oleh setiap negara maritim. Jadi siaran radionya ini diprakarsai oleh setiap negara maritim. Di Indonesia, ya, khususnya di Indonesia itu dikenal dengan nama Hydro Indo. Nah, untuk daerah Atlantik, ya, khususnya Atlantik Timur dan Laut Tengah, ya, ini disiarkan melalui Navim. Nah, kalau Atlantik Barat melalui Hidrolen dan Samudra Pasifik bagian timur melalui Hidropac. Jadi berita keamanan ini ya adalah laporan atau informasi mengenai berbagai aspek keamanan yang berkaitan dengan aktivitas maritim. Hal ini mencakup upaya untuk melindungi kapal pastinya, melindungi fasilitas pelabuhan, serta wilayah perairan dari berbagai ancaman dan aktivitas ilegal. Ya. Jadi laporan atau informasi mengenai aspek keamanan yang berkaitan dengan aktivitas maritim, ya, dengan tujuan apa? Melindungi kapal, melindungi fasilitas pelabuhan, serta melindungi wilayah perairan dari berbagai ancaman dan aktivitas ilegal. Nah, topiknya apa aja? Topik yang dimuat dalam berita keamanan pelayaran. Apa aja topiknya? Yang pertama adalah topiknya berkaitan dengan pembajakan atau perampokan bersenjata juga kalau yang berhubungan keamanan, ya. Terus ada penyelundupan, ya. Jadi pembajakan dan perampokan bersenjata, misalnya insiden di mana kapal itu diserang oleh perompak, atau termasuk juga laporan tentang upaya pencegahan dan penindakannya bagaimana. Ya. Terus berkaitan dengan penyelundupan, misalnya penyelundupan barang ilegal, terus ancaman cyber maritim misalnya, ya, laporan mengenai serangan cyber terhadap infrastruktur maritim misalnya, atau sistem navigasi, atau bahkan data penting perusahaan. Terus terorisme maritim, ya, terorisme maritim berarti potensi atau ancaman serangan teroris di mana ini menargetkan kapal atau fasilitas pelabuhan. Ya. Nah, bisa juga untuk kondisi cuaca dan iklim, ya, tentang kondisi cuaca dan iklim. Jadi mengenai perakiraan cuaca ekstrim yang dapat membahayakan pelayaran, dan juga berisi tentang imbauan kepada nakoda untuk memantau kondisi cuaca secara rutin, ya. Nah, bisa juga untuk pembaruan regulasi, misal pembaruan regulasi. Jadi berita mengenai pembaruan dan kebijakan baru yang dikeluarkan oleh otoritas maritim, baik itu domestik ya maupun internasional. Untuk apa? Ya untuk meningkatkan keamanan. Nah, patroli dan keamanan, operasi keamanan ya. Jadi di sini untuk meningkatkan keamanan juga ada patroli dan operasi keamanannya. Jadi laporan tentang
Jadi laporan tentang operasi patroli yang dilakukan oleh pihak berwenang seperti misalnya Bakamla, ya, TNI AL atau Polairut yang dilakukan untuk menjaga keamanan itu contoh patroli keamanan pelayaran. Terus ada kerjasama internasional, misalnya ada pembaruan tentang kerjasama internasional. Berarti di sini berhubungan tentang kolaborasi antara negara ya dalam menghadapi ancaman maritim. Ya. Jadi kolaborasi antar negara dalam menghadapi ancaman maritim. Seperti ada mungkin latihan bersama ya atau berbagai pihak informasi dari intelijen negara. Nah, ada beberapa hal di mana ini menyangkut tentang pentingnya berita keamanan pelayaran. Ya, dari yang tadi kita bahas, pentingnya berita keamanan pelayaran ini untuk apa? Jadi, berita keamanan pelayaran ini sangat penting karena menjadi informasi yang sangat krusial bagi berbagai pihak. Jadi berita keamanan ini bukan hanya untuk pelaut saja ya, tapi karena ini menyangkut tentang keamanan di pelabuhan juga dan lain sebagainya, ya, maka ini menjadi informasi yang sangat krusial, ya, sangat krusial bagi berbagai pihak. Contohnya pihak mana? Contohnya yang pertama adalah pemerintah. Nah, bagi pemerintah ini membantu dalam merumuskan kebijakan dan strategi pertahanan maritim bagi pemerintah. Jadi membantu dalam merumuskan kebijakan dan strategi pertahanan maritim. Kalau eh, pihak yang kedua tadi pihak pertama pemerintah, pihak yang kedua ya, pihak yang kedua ini industri pelayaran, ya, industri pelayaran. Jadi kalau dalam industri pelayaran ini bisa memberikan kesadaran akan ancaman terkini, ya, sehingga perusahaan ini dapat mengambil langkah ya untuk melindungi kapal, untuk melindungi kru dan juga muatan mereka. Ya, dengan adanya berita keamanan pelayaran tadi. Jadi kalau untuk pemerintah ini bisa membantu untuk merumuskan kebijakan dalam strategi pertahanan maritim, sedangkan kalau dalam industri pelayaran ya dalam industri pelayaran ini bisa membantu memberikan kesadaran akan ancaman terkini sehingga perusahaan ini dapat mengambil langkah ya untuk melindungi kapal, kru dan kargo mereka. Terus bagi awak kapal ya, bagi awak kapal apa kegunaannya ya? Jadi dengan adanya berita keamanan pelayaran ini bagi awak kapal ini sangat berfungsi dalam menyiapkan awak kapal atau pelautnya ya, dengan informasi yang dibutuhkan untuk menghadapi potensi resiko di laut. Jadi kita udah tahu resiko-resiko apa aja yang akan kita hadapi selama dalam pelayaran. Ya. Nah, terus kalau bagi masyarakat umum, apakah ada fungsinya berita keamanan pelayaran ini? Ya, pasti ada ya. Jadi dalam masyarakat umum, ini juga memberikan pemahaman tentang tantangan yang dihadapi di sektor maritim dan pentingnya menjaga kedaulatan laut ya. Jadi berita keamanan pelayaran ini sangat penting ya, sangat krusial di sini bagi berbagai pihak, dari pemerintah juga ada ya yang diuntungkan karena di sini bisa merumuskan, bisa membantu dalam mengambil kebijakan ya dan strategi pertahanan maritim. Terus dalam industri pelayaran di sini bisa memberikan kesadaran akan ancaman terkini sehingga perusahaan ini dapat mengambil langkah mitigasi ya untuk melindungi kapal, melindungi kru dan kargo ya. Terus juga berfungsi bagi awak kapal untuk menyiapkan awak kapalnya dengan informasi yang dibutuhkan untuk menghadapi potensi resiko di laut ya. Bahkan ini juga bermanfaat bagi masyarakat umum. Nah, bagi masyarakat umum ini bisa memberikan pemahaman tentang tantangan apa sih yang sedang dihadapi di sektor maritim.
ya. Tuh, jadi ini tentang berita keamanan pelayaran ya. Jadi ini sangat penting ya karena ini berisi tentang pengumuman-pengumuman melalui radio ya, di mana peringatan-peringatan bahaya navigasi atau berisi tentang keamanan pelayaran, peringatan-peringatan yang berhubungan dengan keamanan pelayaran ya. Khususnya karena kita sebagai seorang pelaut, maka yang ditujukan di kapal-kapal. Walaupun tadi sangat menguntungkan dari pihak pemerintah, bagi pihak pemerintah, bagi pihak masyarakat, ya. Tapi yang perlu ditekankan di sini adalah ini sangat penting bagi pihak awak kapal atau kita sebagai pelaut dan juga pihak perusahaan pelayaran, ya. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang daftar pelampung dan rambu-rambu yang tidak berpenerangan. Ya, jadi daftar pelampung dan rambu-rambu yang tidak berpenerangan. Jadi daftar ini isinya antara lain tentang keterangan-keterangan terperinci mengenai pelampung-pelampung dan rambu-rambu yang tidak berpenerangan. Jadi keterangannya tentang apa? Tentang nama pelampungnya. Jadi ada daftarnya ya, nama pelampungnya. Terus posisi pelampungnya. Posisinya di mana, bintang bujurnya berapa ya. Terus bentuknya, bentuk pelampungnya bagaimana. Terus warna pelampungnya ya. Terus tanda puncak pelampungnya bagaimana bentuknya ya. Jadi daftar yang isinya antara lain berisi tentang keterangan-keterangan terperinci ya, mengenai pelampung-pelampung dan rambu-rambu yang tidak berpenerangan ya, tidak berpenerangan ya. Jadi atau eh, yang biasa kita gunakan sebagai penanda visual ya. Jadi terdapat rambu-rambu yang tidak berpenerangan. Nah, ini berfungsi sebagai penanda visual yang dipasang di dasar perairan atau di daratan. Jadi dari bentuk, warna, dan tanda puncaknya, itu semua sesuai dengan aturan dari IALA, ya, yang sama dengan pelampung yang mengapung juga. Jadi ini karena tidak berpenerangan ini sangat membantu kita dalam pada siang hari ya, bernavigasi pada siang hari. Ya, jadi daftar-daftar pelampung, jadi daftar pelampung dan rambu-rambu yang tidak berpenerangan. Isinya tadi ya, ada nama pelampung, posisi pelampung, bentuk pelampungnya, warna pelampungnya, dan juga tanda puncak pelampung. Berikutnya ada benda-benda pembantu navigasi. Benda-benda pembantu navigasi. Jadi benda-benda ini diartikan dengan benda-benda pembantu navigasi dalam pelayaran. Maksudnya apa? Ini adalah benda-benda yang membantu para pelaut. Ya, benda pembantu navigasi ini berarti benda yang membantu para pelaut dalam menemukan daratan, ya, pada saat kapalnya datang dari laut lepas, misalnya di perairan sempit atau di daerah berbahaya, ya, daerah sempit atau di daerah bahaya. Nah, benda-benda pembantu navigasi itu biasanya diletakkan di tepi pantai, ya, perairan sempit. Sebagai apa? Sebagai tanda dan penuntun. Sehingga apa? Sehingga saat para pelaut ini menggunakan penentuan posisi, ya, untuk menggunakan benda tadi untuk menentukan posisi, itu bisa menghindari bahaya-bahaya navigasi. Ya, jadi ini benda-benda pembantu navigasi. Ya, benda-benda pembantu navigasi ini ada yang nyebut atau sering disebut dengan SNASB, sarana bantu navigasi pelayaran. Ya, sarana bantu navigasi pelayaran. Jadi ini adalah alat ya, alat atau sistem yang membantu para pelaut. Ya, yang membantu para pelaut untuk apa? Untuk menentukan posisi sehingga bisa mengikuti jalur yang aman dan tentunya bisa menghindari bahaya di laut. Nah, kalau sarana bantu
Ya, sarana bantu untuk navigasi pelayaran ini sebenarnya dibagi menjadi 3 kategori, ya. Kategori utama yaitu apa? Yaitu 3 kategori utama. Yang pertama adalah visual, ya, visual. Yang kedua adalah elektronik, dan yang ketiga adalah suara. Nah, jadi alat bantu navigasi ada tiga kategori, secara visual, elektronik, dan suara. Nah, kalau secara visual berarti objek ini bisa dilihat dengan mata telanjang. Contohnya apa? Menara suar, ya. Contohnya menara suar. Jadi menara suar ini kan bangunan tinggi dengan lampu yang kuat, ya, dan bisa dilihat dalam jarak jauh. Nah, ini sangat membantu kita, ya, khususnya untuk mengetahui posisi di perairan terbuka, terutama pada malam hari. Itu yang navigasi visual. Terus ada navigasi visual lagi, ada contohnya apa? Rambu suar. Tadi kan menara suar, sekarang rambu suar. Jadi ini sarana bantu tetap, ya, ini tidak terapung, di mana ini memiliki lampu suar dan ditetapkan di perairan dangkal. Terus ada yang ditetapkan di karang atau area berbahaya lainnya, ya, untuk membantu navigator. Benda pembantu navigasi visual berikutnya ada pelampung suar. Jadi ada menara suar, ada rambu suar, ada pelampung suar. Nah, untuk pelampung suar berarti alat apung yang dipasang di laut, ya, dan dilengkapi dengan lampu untuk bernavigasi pada malam hari. Nah, kalau untuk jenis pelampung suar ini disesuaikan atau fungsi dari sistem warna nyala, ya, seperti pelampung lateral atau pelampung kardinal, ya, dan sebagainya. Terus alat pembantu navigasi visual berikutnya ada daymark, ya. Ini versi tanpa penerangan, pelampung tanpa penerangan, ya, dari rambu suar atau pelampung yang menggunakan warna, menggunakan bentuk atau tanda puncak untuk navigasi di siang hari. Jadi tidak ada penerangannya, tapi dia menggunakan warnanya, menggunakan bentuknya, dan tanda puncak untuk navigasi pada siang hari. Terus ada kapal suar juga, ya. Ini alat benda bantu navigasi visual, ada kapal suar atau lightship, ya, di mana ini ditambahkan di lokasi tertentu dan berfungsi sebagai mercusuar terapung. Nah, biasanya di mana? Biasanya di area yang tidak mungkin dibangun mercusuar atau tidak mungkin dibangun menara suar. Nah, itu kalau alat bantu navigasi yang visual, karena tadi kan dibagi menjadi 3 kategori, visual, elektronik, dan suara. Nah, kalau yang elektronik apa? Elektronik pastinya di sini menggunakan alat canggih, ya, yang menggunakan teknologi untuk membantu navigasi. Jadi menggunakan teknologi untuk membantu navigasi. Contohnya apa? Contohnya ya yang biasa kita gunakan, ya, yang elektronik, ya, GPS, ya, terus AIS, radar, ECDIS. Ya. Nah, itu yang elektronik. Nah, kategori yang ketiga apa? Kategori yang ketiga adalah suara. Ya, kategori yang ketiga ini suara. Nah, kalau suara bagaimana? Jadi digunakan untuk memberikan sinyal, ya, digunakan untuk memberikan sinyal peringatan dalam kondisi jarak pandang yang buruk, ya. Jadi jarak pandangnya buruk. Contohnya eh, karena kabut atau hujan deras misalnya. Nah, sarana bantu navigasi pelayaran yang kategori suara, contohnya adalah isyarat kabut. Ya, jadi ini kan menghasilkan suara yang keras seperti klakson atau lonceng, ya. Jadi untuk memberikan peringatan kapal akan adanya bahaya di sekitar, terutama saat kondisi berkabut, ya. Terus ada sirine. Jadi
di mana ini menghasilkan suara peringatan, atau bisa juga yang dalam bentuk suara menggunakan lonceng atau gong, ya. Jadi dipasang di beberapa pelampung atau rambu untuk memberikan sinyal suara, ya. Jadi benda bantu navigasi dari kategori suara ini bisa dari isyarat kabut, ya, bisa menggunakan suling kapal, ya, atau lonceng, bisa dari sirene, bisa juga dari gong atau lain sebagainya. Itu sarana bantu navigasi pelayaran atau benar-benar membantu navigasi, ya. Baik itu yang visual, suara dan lain sebagainya, ya. Terus elektronik berarti GPS dan lain sebagainya, terus suara berarti isyarat kabut, ya. Jadi benda-benda ini ditempatkan banyak di perairan sempit atau di daerah berbahaya, agar apa? Agar pelautnya tahu pada saat kapal itu datang atau e, tiba dari laut lepas, ya. Tuh, ini benda-benda pembantu navigasi. Kita lihat berikutnya benda-benda navigasi. Di sini antara lain ada mercusuar, kapal suar, rambu-rambu, pelampung, ya. Ini yang diletakkan tadi dekat perairan sempit atau lain sebagainya, biar kita tahu kapan sih kita pada saat tiba dari laut lepas, ya. Ini benda-benda membantu navigasi. Dan mercusuar berarti bangunan menara dengan sumber cahaya yang puncaknya berfungsi sebagai penanda lokasi dan membantu kapal untuk menentukan posisi serta menghindari bahaya di laut. Terus ada kapal suar. Kapal suar ini berarti kapal khusus yang dilengkapi suar. Ya, kapal khusus yang dilengkapi suar atau lampu navigasi dan ditempatkan di perairan ramai atau berbahaya, ya, di mana pembangunan mercusuar itu tidak memungkinkan untuk ada di situ. Terus yang ketiga ada rambu-rambu, ya. Di sarana bantu navigasi tetap yang dapat berupa menara atau tiang di daratan, ya, atau perairan, di mana ini berfungsinya untuk menandai bahaya, batas wilayah, atau alur pelayaran. Terus yang keempat adalah tentang pelampung, ya. Jadi alat apung yang dipasang di perairan untuk apa? Untuk memberikan petunjuk navigasi seperti menandai alur pelayaran, area berbahaya, atau batas perairan, ya. Ini benar-benar membantu navigasi, ya. Jadi ada mercusuar, ada kapal suar, ada rambu-rambu dan juga lampu. Nah, ada mercusuar dan kapal suar, ya, mercusuar dan kapal suar. Jadi di sini tujuan utama dari mercusuar adalah memberikan patokan, ya, atau eh, namanya menemukan posisi kapal, ya. Jadi patokan atau gimana ya bahasa kita, ansar-ansar, ya, patokan atau jadi patokan ini untuk menemukan posisi kapal dengan penerangan atau menara dari suatu tempat yang lebih tinggi serta memberikan peringatan pada pelaut akan bahaya navigasi yang tersembunyi. Nah, umumnya mercusuar ini dibuat, ya, sedemikian rupa sehingga apa? Dapat dipahami oleh manusia atau penjaga mercusuar tadi, ya. Jadi mercusuar ini diberi warna dengan warna putih atau warna merah dan sebagainya. Fungsi utamanya di sini sebagai alat bantu navigasi bagi kapal dan memperingatkan pelaut akan bahaya seperti ada karang atau ada perairan dangkal, ya. Di mercusuar ini dilengkapi juga dengan karakteristik tertentu, ya, penerangan atau karakteristik tertentu, dilengkapi dengan isyarat-isyarat kabut, ya, juga dilengkapi dengan rambu-rambu radio, ya. Jadi di samping bangunannya yang mudah dilihat, ya, mercusuar ini dilengkapi dengan penerangan dengan karakteristik tertentu, luar diberi isyarat-isyarat kabut,
ya. Mercusuarnya juga diberi rambu radio. Apabila tidak bisa dipasang mercusuar, maka di sini akan ditempatkan kapal suar, ya. Jadi kapal suar ini ditempatkan di tempat atau yang memang tadinya harus adanya mercusuar tapi tidak memungkinkan. Jadi makanya diganti dengan kapal suar. Nah, kapal suar ini umumnya ditempatkan pada pintu masuk dari pelabuhan, ya. Jadi pintu masuk dari pelabuhan-pelabuhan. Lebih ke pelabuhan-pelabuhan yang penting, ya. Nah, kadang-kadang kapal suar ini juga berfungsi sebagai stasiun pandu. Ya, jadi mercusuar dan kapal suar. Kalau masih bisa ditempatkan mercusuar, di situ tempatkan mercusuar. Tapi kalau tidak memungkinkan, maka diganti dengan kapal suar ini untuk mercusuar dan kapal suar, ya. Ini poin yang ke-6. Selanjutnya kita akan membahas tentang mengenai mercusuar pada malam hari. Jadi pada malam hari mercusuar ini agar tidak menyesatkan para navigator, para pelaut, maka mercusuar di sini harus diberi tanda pengenal, antara lain apa? Sifat-sifat suarnya, warna suarnya, periode pemancar suar, tinggi suar, ya, dan juga jarak tampak suar. Jadi agar tidak menyesatkan, maka di sini harus diberi tanda pengenal. Sifat-sifat suarnya bagaimana, warna suarnya apa, ya. Terus periode pemancar suarnya, tinggi suarnya berapa meter, terus jarak suarnya berapa, dan lain sebagainya. Nah, data dari masing-masing suar tadi itu bisa ditemukan dalam daftar suar, ya. Data-datanya bisa ditemukan dalam daftar suar. Nah, bagaimana jika ada perubahan? Jika ada perubahan, maka atau ada tambahan-tambahan, nah ini bisa diperoleh atau didapatkan dari notice to marine, ya, atau BPI. Dimana BPI atau notice to marine ini terbit setiap minggu, ya, terbit setiap minggu. Nah, di sini ada saran. Apa sih sarannya? Nah, agar kita sebagai seorang navigator itu lebih disarankan untuk selalu memakai daftar suar yang mutakhir, baru, ya. Terus baringan-baringan pada daftar suar di sini adalah baringan sejati. Baringan sejati ini berarti dihitung dari utara sejati atau 0 derajat searah jarum jam, berarti ke kanan, ya. Terus saran yang berikutnya adalah kita harus membaca dan mempelajari keterangan-keterangan di mana ini diberikan pada buku daftar suar. Pada jarak-jarak yang dekat, pada cuaca terang, sebuah penerangan cerlang ini akan kelihatan sebagai suatu penyinaran tetap. Itu kalau jaraknya dekat dan cuacanya terang, ya. Nah, untuk jarak tampak dari suarnya, untuk penerangannya, ya. Jadi di sini apabila pembantu navigasi diberi penerangan, maka penerangan ini harus dapat dilihat dari satu jarak tertentu. Nah, jaraknya ini kan harus dilihat dari satu jarak tertentu. Nah, jaraknya ini tergantung pada beberapa hal. Apa? Yang pertama di sini yang mempengaruhi jarak tampaknya, di sini adalah kekuatan penerangannya. Terus yang kedua, tinggi penerangan di atas permukaan air laut, faktor keduanya. Dan faktor ketiga, tinggi pengamatnya di atas permukaan laut. Jadi tinggi penerangan berpengaruh, terus tinggi pengamat juga berpengaruh di sini. Dan juga pastinya yang sangat berpengaruh di sini untuk pengaruh terhadap jarak tampak suar adalah keadaan cuaca atau faktor alamnya. Dan yang nggak kalah penting di sini pengaruh berikutnya dari jarak tampak suar atau penerangan adalah ketajaman dari mata navigator atau si pengamatnya. Jadi ini hal-hal yang mempengaruhi jarak tampak suar.
atau penerangan. Jadi kekuatan penerangannya, tinggi penerangan di atas permukaan laut, terus tinggi pengamat di atas permukaan laut, terus keadaan cuaca, ketajaman navigator, dan lain sebagainya. Ya. Jadi untuk pertemuan ke-15 kita cukup ya Bapak Ibu kasih semuanya. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menyempatkan menyimak video pembelajaran ini. Sampai jumpa kita di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.